Badan Pusat Statistik baru saja menerbitkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode triwulan kedua tahun 2025. Nilainya meningkat 4,04% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara dibandingkan setahun sebelumnya atau pada triwulan kedua tahun 2024, peningkatan pertumbuhannya mencapai 5,12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, berbagai peningkatan itu didorong oleh pertumbuhan di sektor retail yang mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya. Baru saja tadi diumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 5,12 dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Dan tentunya dengan pertumbuhan ini kami juga melihat beberapa perusahaan publik juga sudah mengumumkan hasilnya, terutama perusahaan retail, dan dari hasilnya terlihat semuanya mengalami perbaikan atau lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita tumbuh dan kita juga melihat bahwa sektor-sektor terkait dengan industri itu membaik, kemudian pertanian, konsumsi masih ada, namun kita lihat ada shifting ke e-commerce. Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di semester kedua, pemerintah berharap pengusaha memberikan sejumlah program diskon menyambut Hari Ulang Tahun RI ke-80 untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi menilai, pertumbuhan ekonomi yang naik di triwulan kedua secara historis setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1, triwulan 3, juga triwulan 4. Ia mengharapkan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan 4. Di kuartal berikutnya saya mendorong percepatan belanja pemerintah ya, konsumsi pemerintah bisa juga mendorong. Dan saya juga masih berharap bahwa investasi itu bisa juga menjadi lokomotif ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Jawa Barat, selain juga tadi sektor konsumsi rumah tangga. Nah, tentu untuk mendorong sektor-sektor tersebut ya perlulah effort yang lebih tinggi begitu, dan tentu saya kira yang paling sangat saya harapkan itu dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto ya. Saya melihat bahwa sektor ini yang masih mungkin kita dorong ya, di tengah perlambatan daya beli masyarakat, kemudian ada ketidakpastian terkait pedagang luar negeri akibat kebijakan-kebijakan pedagang luar negeri, misalkan terkait Trump Effect dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Di sisi lain, sejumlah kesepakatan tarif dagang dengan berbagai negara bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester berikutnya. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.